chart Bitcoin itu belum menyentuh titik overbought atau pembelian yang terlalu over. Jadi masih ada kemungkinan Hai bro, Duta Crypto sekarang sedang mengadakan giveaway 500 USDT atau senilai 7,1 juta rupiah. So, jika kamu tertarik untuk mendapatkan hadiah tersebut, langsung aja cek di dutacrypto.com/giveaway atau kalian bisa klik link di description, oke? Dan juga jangan lupa untuk join channel Telegram Duta Crypto Free Signal. Karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi signal, edukasi, dan juga update seputar kripto. Dan untuk join channel ini 100% gratis. Ribuan orang telah join, so pastikan kamu untuk join juga ya. Link Telegram ada di description. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan mencoba untuk menganalisa bagaimana pergerakan kripto di bulan Maret ini. Apakah akan bullish atau malah bearish lebih dalam lagi. Dan seperti biasa, di sini kita akan menggunakan chart dari Bitcoin ya sebagai patokannya. Karena mau gimana pun secara market dominance, Bitcoin itu masih sangat menguasai atau bahasanya itu mendominasi market kripto. Jadi ketika harga Bitcoin itu naik, biasanya akan diikuti oleh kripto lainnya. Begitu juga sebaliknya, jika market Bitcoin itu lagi turun, maka itu juga akan mempengaruhi penurunan pada market kripto lainnya. Dan di sini kita akan mencoba untuk menganalisa dari 3 hal ya. Yang pertama adalah analisa teknikal, kemudian kedua adalah analisa historical, dan yang terakhir adalah analisa secara fundamental. Tapi disclaimer dulu bahwa ini merupakan analisa saya pribadi. Jadi di sini saya ingin berbagi pandangan mengenai analisa saya. Bisa benar, bisa juga salah. Jadi jangan menjadikan analisa ini sebagai suatu hal yang pasti terjadi. Karena nggak ada seorang pun yang bisa memprediksikan arah market ke depannya. Oke ya? Dan biar nggak terlalu lama, kita langsung saja menuju analisa kita yang pertama, yaitu analisa teknikal. Di sini kita langsung aja buka di TradingView ya, ke market Bitcoin dengan time frame 1 hari, di mana di sini saya menggunakan 2 macam indikator, moving average dan juga RSI. Nah, kalau kita lihat dari segi moving average atau dari segi trennya, sebenarnya candlestick dari Bitcoin meskipun sekarang kalau kita lihat itu mengalami buy yang sangat luar biasa ya, sampai terbentuk candlestick yang benar-benar tebal di sini. Tapi sebenarnya candle ini masih berada di bawah tren sebelumnya, yaitu tren naik. Di sini kalian bisa melihat ya, ada garis hijau, di mana ini sudah kita buat sekitar beberapa minggu yang lalu. Dan ini berhasil di breakout ketika pada tanggal 17 Februari. Dan itu yang menjadikan market berbalik arah menjadi trennya turun. Jadi kalau kita bicara mengenai tren, untuk sekarang ini Bitcoin belum bisa disebut trennya telah naik. Karena secara candlestick ini masih berada di bawah tren sebelumnya. Jadi ya kita perhatikan dulu nih, apakah candlestick ini akan melakukan breakout ke arah titik uptrend sebelumnya atau enggak. Oke ya, kemudian kita lihat dari segi RSI, kalau kita cek dari indikator yang satu ini, chart Bitcoin itu belum menyentuh titik overbought atau pembelian yang terlalu over. Jadi masih ada kemungkinan market akan tetap mengalami kenaikan harga. Dan ketika telah mencapai titik overbought, maka akan terjadi pembalikan arah lagi. Jadi secara teknikal, menurut saya sih, Bitcoin ini masih memiliki probabilitas harganya akan naik mungkin ke arah 45 ribuan ya, di bawah dari uptrendnya, tapi setelah itu akan dibanting lagi. Dan kebetulan saya juga tadi siang sempat share ya di channel Telegram Duta Crypto tentang pergerakan dari market kripto di bulan Maret tahun 2021 kemarin. Ini ya saya tunjukkan histori Bitcoin tahun kemarin BTC Pump sejak tanggal 1 sampai 13 Maret naik dari harga 45 ke 61 ribu dolar. Jadi bagi kalian yang ingin melihat updatean market kripto ataupun signal-signal yang berkaitan dengan industri cryptocurrency, kalian bisa join ke channel Telegram Duta Crypto ya. Ini 100% gratis. Nanti linknya saya taruh di description.
Kedua, kita cek dari segi analisa historikal ya, di mana kita di sini membaca histori Bitcoin dari tahun 2013 sampai tahun 2021. Di mana di sini kita bisa melihat ya, untuk bulan Maret ini dikenal sebagai Maret berdarah. Kenapa? Karena ketika masuk bulan Maret, rata-rata Bitcoin itu mengalami momen bearish. Di sini kalian bisa lihat ya, dari tahun 2013 sampai tahun 2021, ini momen yang hijau atau momen bullish itu cuma di tahun 2013, tahun 2019, dan tahun 2021. Jadi tahun kemarin ya. Tahun kemarin Bitcoin itu lagi high banget, makanya di sini ada kenaikan. Tapi kalau kita lihat dari segi sejarahnya, bulan Maret itu didominasi oleh market bearish. Dan terakhir adalah kita analisa secara fundamental atau secara kabar di pasar. Dimana sekarang kalian tahulah, Rusia sebagai salah satu negara dengan holder Bitcoin terbanyak itu sedang melakukan invasi ke Ukraina. Jadi ada perang antara Rusia dan juga Ukraina. Dan di sini baru saja presiden dari Ukraina itu menyampaikan suatu kalimat yang menurut saya ini akan membuat perang Ukraina dan juga Rusia ini cukup lama. Kenapa? Karena presiden Ukraina yang bernama Volodymyr ini mengungkapkan keinginan untuk segera bergabung dengan Uni Eropa. Jadi ketika diserang Rusia, Pak Presiden dari Ukraina ini sempat-sempatnya mengupload video yang berisi keinginannya untuk gabung dengan Uni Eropa. Padahal salah satu alasan kenapa Rusia itu menyerang Ukraina adalah karena untuk melarang Ukraina join di Uni Eropa dan juga NATO. Bayangin, Rusia itu nyerang Ukraina agar Ukraina itu gak join Uni Eropa dan juga NATO. Tapi sekarang ternyata Presiden Ukraina malah membuat pernyataan bahwa dia ingin segera gabung Uni Eropa. Itu yang pertama, mengenai perang antara Rusia dan juga Ukraina. Dan menurut saya ini akan mempengaruhi market kripto ya. Karena mau gimana pun Rusia itu sebagai salah satu negara dengan holder Bitcoin terbanyak. Kemudian satu sisi lain, di sini kita bicara mengenai tapering off ya. Yang ini sudah ada isunya itu sejak tahun 2021, dan di sini saya dapat informasi dari website full.com di mana untuk tapering off itu akan dimulai bulan Maret. Dan kalau kita bicara mengenai tapering off yang terjadi pada tahun 2013 silam, tapering off itu berdampak negatif untuk industri saham. Dan ini mungkin jika tapering off ini benar-benar terjadi, untuk tahun ini akan mempengaruhi juga pada market cryptocurrency. Jadi kesimpulan dari analisa kita kali ini adalah secara general menurut saya pribadi, Maret tahun ini akan tetap menjadi Maret berdarah untuk market cryptocurrency. Tapi kalau kita cek dari segi analisa teknikalnya, mungkin Bitcoin sebelum mengalami momen bearish, dia itu akan mengalami bullish sesaat ke angka 45 ribuan dolar. Oke ya, so gimana menurut kalian? Apakah Maret tahun ini akan menjadi Maret seperti tahun kemarin, di mana market crypto mengalami momen bullish, atau malah Maret tahun ini akan menjadi momen dam yang gila-gilaan? Tulis di komentar ya. Don't forget like, comment, share, and subscribe. See you.